Jadi yang pertama, apa yang terjadi dan pastikan itu sesuatu yang bermasalah. Yang kedua, apa yang seharusnya terjadi. Lalu yang ketiga, kenapa itu bermasalah. Oke, itu untuk nyari problem statement atau masalah. Assalamualaikum, welcome to Haikal Tips Kuliah. Oke, kemarin di video sebelumnya kita udah bahas soal bagaimana cara cari judul skripsi yang disukai pembimbing. Ya kan, dengan cara kita lihat profil pembimbing tuh lingkup penelitiannya di mana. Terus habis itu sekarang kita akan bahas step by step bagaimana cara membuat skripsi secara singkat biar teman-teman ada gambarannya, at least tahu mau ngapain, mau apa yang ditulis tuh tahu. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman boleh subscribe dulu, like atau komen untuk support channel ini biar aku bisa terus berkarya di sini. Langsung aja, langkah pertama yaitu kita harus tahu lingkup penelitian pembimbing gimana. Maksudnya lingkup penelitian itu pembimbing kita, dosen pembimbing kita. Atau kalau misalnya bukan skripsi deh, misalnya tugas kuliah, itu penelitian yang dilakukan dosen kita itu seputar apa, cara taunya gimana. Aku udah jelasin lebih detail di video sebelumnya, tapi aku bahas secara singkat aja sekarang. Cara taunya itu buka profile Google Scholars, habis itu kita lihat keyword-keywordnya apa aja. Setelah ketemu keyword-keywordnya apa aja, kita lihat penelitian yang udah dilakuin apa aja, habis itu kita ambil kata kuncinya di situ, baru kita eksplorasi lebih dalam di situ. Itu juga teknik untuk mencari judul skripsi yang bisa disukai pembimbing karena kita membantu penelitian yang sedang atau sudah dikerjakan oleh pembimbing kita. Yang kedua, kita perlu cari tahu permasalahan yang ada. Gimana cara taunya? Ada 3 pertanyaan yang perlu ditanyakan. Yang pertama, apa yang terjadi? Sesuatu yang terjadi itu sesuatu yang kita nggak serak, yang kita resahkan atau nggak cocok dengan ideologi kita, atau pokoknya bermasalah di situ. Terus habis itu baru kita tanyakan apa yang seharusnya terjadi. Terus habis itu yang ketiga kita tanyakan kenapa itu bermasalah. Contoh, di skripsiku itu aku menulis apa yang terjadi, bahwa media melaporkan berita tentang COVID-19 itu tidak objektif karena tiap media fokusnya atau framingnya itu berbeda, pembingkaian beritanya. Nah, yang seharusnya terjadi bahwa media seharusnya bersifat objektif dan tidak menyelewengkan berita. Lalu setelah itu lanjut ke pertanyaan ketiga, kenapa itu bermasalah. Aku menulis di skripsiku kenapa itu bermasalah, karena ketika media menyelewengkan berita dan banyak orang yang percaya dengan berita itu, sedangkan itu media besar, akhirnya objektivitas atau kenyataan atau fakta itu semakin tertutupi. Semakin besar media, maka semakin kuat dorongan suaranya atau inclination terhadap sesuatu yang diinginkan oleh media tersebut. Jadi itu bermasalah. Jadi yang pertama, apa yang terjadi dan pastikan itu sesuatu yang bermasalah. Yang kedua, apa yang seharusnya terjadi. Lalu yang ketiga, kenapa itu bermasalah. Itu untuk nyari problem statement atau masalah. Next, yang keempat, kita perlu cari tahu pertanyaan penelitian. Bagaimana cari tahu pertanyaan penelitian? Apa yang mau diteliti di permasalahan tersebut. Misalnya aku tentang framing ya, pembingkaian. Di situ masalahnya kan tadi bahwa media itu tidak objektif. Simpel-simpel aja. Terus habis itu yang aku mau cari tahu bentuk framingnya gimana, itu aku cari dari jurnal sebelumnya, aku adaptasi. Lalu yang kedua, main source, sumber utamanya tuh apa. Terus habis itu yang ketiga, targetnya tuh apa. Nah, itu jadi 3 pertanyaan penelitianku. Misalnya pertanyaan penelitian bentuknya apa pembingkaian yang dominan yang terjadi di media Indonesia dan media Malaysia dalam melaporkan berita COVID-19. Nah, itu kan pertanyaan penelitian. Lalu setelah itu kita perlu buat tujuan penelitian. Caranya, pertanyaan penelitian dirubah frasanya menjadi tujuan penelitian, dari pertanyaan menjadi pernyataan. Jadi itu tujuan penelitianku. Misalnya untuk mengetahui apa pembingkaian yang dominan dari media Indonesia dan media Malaysia. Yang kelima
itu kita cari tahu manfaat penelitian atau significance of studies. Itu kayak gimana? Itu kita cari tahu, kita bayangin nih hasilnya kira-kira apa. Setelah ketemu hasilnya, kita bayangin lagi bermanfaat untuk apa manfaatnya dan untuk siapa manfaatnya. Kalau contoh dari skripsiku, itu hasilnya kan lebih, misalnya dari segi pertanyaan, sumber dominannya adalah pemerintah dari Indonesia dan Malaysia. Nah, itu manfaatnya apa ketika kita menemukan hasil yang dominan itu pemerintah? Manfaatnya adalah pemerintah bisa atau memiliki peran yang besar dalam mengontrol media di sini, karena media merujuk ke pemerintah untuk mengetahui berita tentang COVID-19. Nah, itu manfaatnya. Dan ada juga manfaat, tadi kan apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Bisa menciptakan regulasi baru atau informasi baru atau data baru untuk pemerintah. Untuk siapa? Untuk pemerintah, kayak gitu. Bisa juga ke media. Kalau media yang ada di Indonesia dan Malaysia, karena skripsiku membandingkan dua negara, manfaatnya bisa untuk mengetahui bahwa ternyata media Indonesia dan Malaysia itu sama loh, maksudnya sumbernya tuh pemerintah, dan juga untuk mengetahui bahwa bentuk framingnya ternyata seperti ini loh di media besar itu. Ketika udah tahu bentuk framingnya, nah ini enaknya diapain nih, apakah ini baik atau buruk, nah itu di penelitian selanjutnya, karena penelitianku nggak bahas itu. Tapi so far kita tahu manfaatnya dan untuk siapa. Yang keenam, kita perlu menentukan subjudul dari literature review, karena nanti kita akan cari tahu literature review kan. Nah, subjudulnya apa sih, cara cari tahunya gimana? Dari research question atau research objective. Nah, apa pembahasan yang umum yang ada di literature review? Kalau aku kan pakai misalnya research objektifku tadi adalah untuk mengetahui sumber yang dominan di media Indonesia dan Malaysia dalam melaporkan berita tentang COVID-19. Oke. Nah, jadi beberapa dari subjudul literature reviewku adalah bagaimana media-media selain Indonesia, Malaysia seperti di US atau UK melaporkan berita tentang COVID-19, sumbernya itu dari mana mereka paling banyak. Atau mungkin bukan berita tentang COVID-19, atau berita tentang epidemik, misalnya tentang HIV atau tentang penyakit-penyakit lain. Nah, itu sumbernya mereka dapat dari mana. Nanti baru itu nanti akan kita bahas di bab 5, yang mana kita akan membandingkan dari literature review dan hasil yang kita dapetin kayak gitu. Kita akan diskusikan di situ. Nah, tapi so far kayak gitu. Misalnya contoh lain, tujuan penelitianku adalah untuk mengetahui kira-kira pembingkaian yang dominan itu apa, bentuk dominan framing yang ada di Indonesia dan Malaysia itu apa. Nah, itu framing tuh bisa jadi literature review. Yang pertama framing secara umum, habis itu yang kedua framing terhadap epidemi, habis itu yang ketiga bisa framing terhadap COVID-19 yang ada, ya kan. Kita bisa sortir kayak gitu, kita bisa susun berdasarkan dari pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian. Oke? Yang ketujuh, kita tentukan metodenya. Oke? Kita perlu tahu nih, penelitian kita kualitatif atau kuantitatif. Kita mau yang mana? Atau mix mood atau konten analisis. Waktu itu aku milih konten analisis, kuantitatif konten analisis, karena simple dan alhamdulillah disetujui. Nanti mungkin aku bisa cerita dikit ya di konten yang lain, di video yang lain, bahwa beberapa kali ditolak judulnya, tapi malah alhamdulillah yang diterima yang gampang, yang simple. Oke? Kayak gitu. Tapi it's okay, nggak masalah mau susah atau gampang, yang penting selesai. Right? Tentukan metode, caranya kalau aku sendiri pribadi itu aku mikir, aku lebih suka mengolah kata-kata atau mengolah angka, karena aku di sini lebih suka mengolah kata-kata, yang mana fokusku kualitatif. Nah, aku milih kualitatif, tadinya mau interview, tapi karena kebetulan dosen pembimbingku ini expertise-nya di konten analisis, yang mana itu kuantitatif tapi nggak kuantitatif banget yang pakai SPSS, nggak apa ya istilahnya, nggak data ya, nggak kuantitatif banget lah. Jadi aku ngikut dosen pembimbing, karena mau nggak mau kita tetap harus ngikut dosen pembimbing, expertise-nya di mana, keahliannya di mana, biar nanti kita bisa dibantuin dan belajar banyak di situ. Oke? Metode ini banyak banget teman-teman, dan inilah apa ya istilahnya the core of research-nya mungkin ya. Nah, oke, tapi at least gambaran besarnya itu, mau pilih kualitatif atau kuantitatif atau mix mode atau content analysis, mix method. Oke. Nah,
So that's it untuk metode. Yang ke-8, baru kita tulis background penelitian. Yang paling awal banget itu nulisnya akhir-akhir, supposedly. Tapi mau tulis di awal nggak apa-apa, tapi lebih nyaman di akhir. Kenapa? Karena itu adalah pintu masuk kita ke penelitian. Kenapa di akhir? Karena kita udah melakukan literature review dan kita tahu apa permasalahan yang ada dan bagaimana cara membawa topik ini masuk. Soalnya biasanya ya yang aku lihat di penelitian-penelitian bergengsi kayak di Scopus misalnya, itu hampir tiap sentence, tiap kalimat tuh ada citation, dan citationnya tebel-tebel banyak, ada yang 15 orang, 8 orang, tapi nggak semuanya, tapi mostly yang aku lihat itu kayak gitu. Jadi mereka tahu dari mana? Mereka tahu karena udah melakukan literature review dulu. Literature review, oh ini permasalahannya, peneliti ini bahas A, B, C. Akhirnya baru literature review mungkin dipindahin ke introduction, terus habis itu dirangkai lagi sehingga jadi kata-kata yang baik gitu. Nah, kelemahannya anak S1 nih ya, kalau misalnya kopas itu nggak di parafrase, dan juga kelihatan banget kopasnya akhirnya kena Turnitin, alat plagiarism check itu. Nah, sebenarnya kalau kopas plagiarismnya parafrasenya benar, itu dengan kita memberi kredit yang betul itu nggak masalah, dan it's nice, it's called as citation, ya kan. Nah, intro tuh mainannya kayak gitu, jadi kita perlu tahu pintu masuknya nih yang mana nih, cara membawa tema ini. Tapi biasa kata-kata pertama, kalimat pertama itu iya kata-kata yang umum kan, kayak misalnya COVID-19 apa adalah apa, tapi itu dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak bosen juga kan. Jadi ya intro dibuat di step ke-8. Oke, background ya, bukan intro secara keseluruhan, background of studies. Oke, right. Step ke-9. Oke, step ke-9 itu adalah tadi yang sudah aku sebutin 8 step sebelumnya itu outline. Oke. 8 step sebelumnya itu outline, terus habis itu kita tulis poin-poin penting di situ, kita cek kembali outline-nya udah bener atau enggak, kita revisi lagi, kita tanyain dosen pembimbing setuju atau enggak kayak gini outline-nya. Ketika semua udah terisi, baru kita lanjut ke step ke-10. Apa step ke-10? Yaitu langsung ke finding. Kita adakan penelitiannya. Kalau misalnya kuantitatif, apabila metode survei kayak gitu, kuesioner, kita mulai sebar kuesioner. Atau tapi perlu sebelumnya pilot study juga kan. Oke. Kalau misalnya aku konten analisis, aku langsung cari data di koran-koran waktu itu. Kalau kualitatif langsung bisa interview, atau tapi pertanyaannya sudah dibuat dulu sebelumnya kayak gitu, dan sudah harus di approve sama dosen pembimbing juga. Oke, habis itu next stepnya, habis dapat data nih, kita analisis datanya. Oke, gimana cara analisis data? Cara analisis data di sini tergantung metodenya. Kalau misalnya kuantitatif, ada banyak, kita mau apa yang diteliti, ada one sample t-test, atau mau kita pakai regresi atau korelasi, banyak banget. Oke. Kalau misalnya kualitatif biasanya pakai tematik analisis. Kalau konten analisis waktu itu aku pakai interpretatif study aja sih biasa. Oke. Terus ya analisisnya kayak gimana. Nah, terus habis dianalisis datanya, baru kita ke bagaimana cara menuliskan findingnya ya. Nah, cara menuliskan findingnya tuh waktu itu aku tulis pertanyaan penelitian, habis itu bawah jawaban. Pertanyaan penelitian, bawah jawabannya. Nah, kayak gitu biar jelas ini tuh menjawab apa. Soalnya tujuan finding itu adalah answering research question. Oke. Nah, di situ poinnya. Oke, next step kita ke discussion atau pembahasan. Pembahasan tuh kayak gimana? Nih, pembahasan. Misalnya hasil penelitian yang aku temukan adalah bahwa Indonesia dan Malaysia sumber berita paling banyak dikutip dari pemerintah. Tapi di literature review yang aku temukan di UK atau US, ini contoh ya, di UK atau US itu ternyata sumbernya lebih banyak dari praktisi kesehatan atau asosiasi kesehatan atau WHO. Nah, ini kenapa nih beda nih? Nah, itu baru kita kasih argumentasi kenapa itu beda. Dan kalau misalnya sama, oh ternyata di UK US pemerintah juga nih, kenapa sama? Nah, ini baru kita berargumentasi, dan itu semuanya disambungkan dengan problem yang ada, problem statement, sambungin juga dengan research question atau research objektif, sambungin juga.
habis itu kita sambungin juga ke finding, habis itu finding disambungin ke literature review. This is how we craft discussion, karena ini adalah buat discussion tuh gabungan antara seni menulis dan seni berpikir digabungin ya. Ini cukup challenging dan seru. Oke, so lastly kita buat conclusion. Conclusion itu di situ ada conclusion yang pertama, yang kedua ada recommendation. Recommendation itu selanjutnya tuh penelitinya tuh harus meneliti apa yang bisa melanjutkan penelitian kita. Oke, kalau misalnya aku waktu itu aku tulis karena aku fokus di Indonesia Malaysia, mungkin negara lain bisa ditambahin. Oke, atau metode lain nih, karena aku content analysis, metode lain misalnya pakai kuantitatif, apa ya, misalnya pakai kayak statistik gitulah, t-test atau apalah, yang penting metode yang berbeda. Oke. And also ada limitation. Setelah itu limitation itu kekurangan penelitian kita, tapi jangan bilang kekurangan ini secara menyerang penelitian kita sendiri. Kayak misalnya contoh misalnya bilang penelitian ini kurang, penelitianku misalnya karena hanya Malaysia dan Indonesia aja. Nah, nanti penguji bakal nanya, kenapa nggak ambil yang lain? Kamu tahu itu kurang, tapi kenapa malah ambil itu aja? Nah, tambahin, karena kurangnya resources dan kurangnya waktu. Nah, itu untuk menjustifikasi kekurangan kita, which is okay dan it is boleh dilakukan. Alright? Oke, kalau misalnya teman-teman pengen yang lebih detail, itu semua ada di ebook aku. Bisa klik link di bawah sini deskripsi. Itu ada ebook, habis itu ada juga gratisan buat teman-teman, skripsi framework, bagaimana teman-teman bisa mengkotak-kotakkan atau mengklasifikasikan ini. Dan juga kalau misalnya teman-teman beli ebook, nanti kita akan adakan live meeting, kita akan koreksi bareng-bareng apakah outline skripsi teman-teman udah sesuai atau belum, apakah sesuai dengan dosen pembimbing atau enggak. Dan oke, kalau misalnya teman-teman mau itu yang lebih detail, bisa klik link di deskripsi di bawah. Ebook 45 menit siap tulis outline skripsi. So thank you. Oke, jadi itu langkah-langkah menyusun skripsi secara general menurut pandanganku pribadi dan pengalaman pribadi. Oke, jadi aku ringkas ya. Yang pertama, kita cari tahu skop penelitian dari pembimbing kita kayak gimana atau dosen kita. Yang kedua, kita cari tahu masalah yang ada dari penelitian dosen pembimbing kita. Maksudnya permasalahan tuh apa permasalahan yang ada, habis itu kita extend di penelitian kita. Terus habis itu yang ketiga, kita buat pertanyaan penelitian. Keempat, kita tulis manfaat penelitian. Kelima, kita buat subjudul literature review dari research question atau research objektif. Oke. Yang keenam, kita tentukan metodenya. Yang ketujuh, kita tulis latar belakang. Kedelapan, kita cek outline proposalnya kayak gimana. Habis itu kesembilan, finding. 10 discussion. Habis itu 11 konklusinya kayak gimana. Nah, teori taruh di mana teori? Kalau di kampusku dan skripsiku yang aku buat, teori itu ditaruh di literature review. Jadi kita cari teori waktu kita mencari literature review, cari teori yang pas, which is this is very very challenging. Oke, cari teori itu. Oke, so that's it. Thank you and see you next time.